memahami ya itu laki-laki dengan laki-laki nggak masalah. Tapi kalau kamu di situ ngrepe perempuan, habis di masa kamu di posisi itu. Udah Ya, jelas. berarti yang sama salah aja. Lah berarti emang pedofil berarti boleh yang nih kalau gua salah memperkosa laki-laki boleh, Jose. berarti yang Gua salah tuh memperkosa bukan anak kecil, berarti yang salah tuh bukan orientasi seksualnya, tapi perilaku seksualnya. Grepe-grepe itu salah, entah yang melakukan homoseksual atau heteroseksual itu salah. Artinya begini, anti Jawa atau Saka Kala Buana, mereka itu agresif. Agresif Otak mereka dari kalau sang mana? itu lebih Semua bahaya. semuanya Loh, yang semuanya agresif. Kamu bisa bilang Yang lebih dilakukan agresif itu datanya saya. dari mana? Coba saya ada buka laptop, oh nggak bisa nyalain video di sini ya. Saya ada buka laptop nih. Lebih agresif itu datanya dari mana? Saya cari. Loh, saya punya asumsi di situ karena saya Asumsi. sebagai korban di situ. Iya jelas. Ya sudah, asumsi kan? Asumsi. Iya. Makanya Itu kan tidak memang berdasar. jawaban itu kan. Loh, saya Kan hanya pertanyaannya menjawab apa yang gini. Kalau kita sangat ngomong soal berdasar dong, grepe-grepe, kalau kita ngomong soal grepe-grepe itu salah. Entah yang melakukan heteroseksual ataupun homoseksual ya salah. Memang. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual. Kalau ada yang grepe-grepe orientasi seksualnya homo ya salah. Yang grepe-grepe yang melakukan adalah heteroseksual ya salah. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu salah. Itu mau yang lakukan homo, yang lakukan hetero salah dua-duanya. Tetapi yang salah adalah perilakunya, bukan orientasi seksualnya. Kalau kemudian dibilang bahwa orang, kalau kemudian dikatakan bahwa orang dengan orientasi seksual homoseksual itu lebih agresif, mana datanya? Kita bukan data nih, saya buka laptop nih, saya cari saya dalam ini. berasumsi bukan. Nah Loh, sudah, saya kalau tidak, berasumsi. kalau cuma asumsi ya berarti bukan ini kan, itu bisa aja bias heuristik, tidak ada data Bukan yang apa? Itu bagian dari jadi- data loh. Dan patut nggak diuji, bisa. dikumpulkan data itu. Namanya asumsi bukan Nggak data. bisa Coba, gimana? asumsi adalah data tuh dari mana? Saya cari di internet nih. Asumsi adalah data. Sejak kapan itu? Kamu paham data nggak? Coba. Sejak kapan asumsi adalah Enggak, data? kamu Saya tanya ya, Oke, kita asumsi. berdebat masalah data. Oke, Apakah definisikan daripada data. Asumsi adalah data. Saya cari di internet nih. Asumsi itu bagian dari data bukan? Coba kamu Saya cari cari. di internet. Tidak, ini ringkasan dari AI. konteksnya apa Tidak. dulu? Asumsi bukanlah data. Asumsi adalah dugaan atau anggapan dasar yang terima sebagai hal yang benar sementara waktu tanpa harus dibuktikan Nah, dulu. itu sebagai Sedangkan data, Nah, memang adalah perlu dibuktikan. Loh, ini loh dengar nih. Data Ini itu saya baca harus kan ya. Pertanyaan saya, apakah asumsi adalah data? Jawabannya, tidak. Asumsi bukanlah data. Asumsi adalah dugaan atau anggapan dasar yang diterima sebagai hal yang benar sementara waktu tanpa harus dibuktikan dulu. Sedangkan data adalah fakta atau kenyataan yang dikumpulkan dari pengukuran atau pengamatan yang nyata. Beda. Di Ini saya dibedakan itu kok. yang terjadi di saya itu data bukan. Misalnya saya digrepe-grepe kemudian saya Ya berasumsi. data lah. Data, Loh, tapi ya bukan. data. Ya jelas, Tapi makanya saya enggak, berarti mereka itu agresif. kalau kemudian kalau Bapak mengalami pelecehan seksual semacam itu dari kalangan homoseksual, maka itu datanya adalah bahwa ada homoseksual yang melakukan pelecehan seksual. Bukan berarti menunjukkan bahwa homoseksual lebih agresif daripada heteroseksual. Itu jumping conclusion. Kasus itu hanya menunjukkan ada orang-orang yang homoseksual yang melakukan namanya tindakan pelecehan seksual. Salah apa tidak? Salah. Tidak dibenarkan. Itu salah kok. Jadi begini, aku mau kasih contoh kasus begini. Saya digrepe itu di Metro Mini, jelas itu banyak orang di situ. Kemudian Salah, karena salah mereka Itu data, iya jelas. Tapi dengarkan tidak. dulu. Itu salah. Itu salah. Saya akan komparasi dengan kasus berbeda begitu loh. Itu Saya salah. digrepe, Mm-mm. iya salah sih, kita sepakat salah di situ. Saya digrepe sama aki-aki. Kemudian tidak ada respon apapun dari orang sekitar di situ. Kenapa? Karena mereka merasa ya laki-laki dengan laki-laki di situ kan. Tapi seandainya Loh, saya sebagai laki-laki menggrepe seorang perempuan, apa yang terjadi di saya? Kalau bapak ada dekat saya, terus bapak menggrepe perempuan dekat saya atau menggrepe laki-laki tanpa persetujuan dekat saya tempelin bapak tuh. Nah itu kalau bapak, dan nyatanya yang terjadi di saya dibiarkan Ya, itu kan yang terjadi pada bapak, bukan yang terjadi pada orang lain. Gini loh, hanya karena ada kasus tertentu yang bapak alami, bukan berarti bapak bisa memukul sama rata. Itu namanya over generalisir. Oh, saya pernah mengalami pelecehan seksual dari kelompok tertentu. Kemudian di over generalisir, semua yang melakukan hal seperti itu adalah pelaku pelecehan seksual. Tidak seperti itu. enggak gini Jose, dijadikan Ya- data nggak? ya udah, kalau-
Data. Tadi kan saya sudah bilang itu data, tapi data yang Bapak alami itu hanyalah data yang menunjukkan bahwa ada kalangan homoseksual yang melakukan pelecehan seksual. Tidak bisa kemudian Bapak dari situ menjumpling conclusion kemudian mengatakan bahwa semua pelaku homoseksual itu adalah agresif, lebih agresif daripada heteroseksual. Yang saya problemkan itu adalah kata-kata lebih agresif itu loh. Itu datanya dari mana? Oh, Ya. Enggak, saya iya. berasumsi bukan data. Ya memang asumsi, Iya, asumsi bukan data kan? Ya sudah saya jawab. Ya sudah Ya bukan Allah, data. Jose. Enggak, Jose, gini loh. Apakah data kamu pernah diperkaos? Ya memang itu datanya seperti itu. Tapi apakah ujuk-ujuk apa tadi bahwa homoseksual kalau ini atau apa ya memperkosa apa ya laki-laki dengan perempuan, apakah kalau kamu memperkosa laki-laki itu lebih benar atau memperkosa laki-laki lebih salah? Itu kayak pertanyaan yang begitu berbeda. dong. Ya jelas, artinya bukan begitu. Kamu salah menangkap apa yang ngeblank saya gua tadi. argumenkan. Jadi begini, kan saya sudah analogikan tadi kasus saya, mereka publik di situ kan banyak orang kan nggak ada respon karena merasa ya laki-laki dengan laki-laki begitu kan. Lah enggak Padahal dong, pelecehan kalau kamu seksual teriak begitu. jangan masukin tititmu lah ditempeleng kamu sama semua orang. Digrepe. Iya, terlepas apa jangan jangan ditempeleng lu sama semua orang. Ya, Tapi bentar, emang di situ nggak ribut gitu pas dilakukan gitu, nggak ada orang sadar, nggak ada orang risih gitu? secara jujur saya memahami dan berasumsi mereka sadar di situ, tapi nggak ada pemberanian. Soalnya beneran dia nafsu sama saya. Ya, Bapak dong yang Nggak, Allah. maksudku nggak ada orang waras gitu di situ. Oh ini Sampai Lu- saya pindah Ini- bangku, bayangin Astaga, sampai saya Nih, turun Josi. itu Teman-teman, diliatin. ini karena tidak Ngeong bisa. aja Ini ngeong, sebentar, Josi, sebentar, masa lu sebentar, diam sebentar. aja kayak enak gitu. Sebentar, Lah, sebentar, dia sebentar, 16 ya. tahun, Ton. Sebentar. Ini kan tidak bisa nunjukkan video. Jadi saya baca ya. Saya cari nih. Secara statistik, lebih banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh hetero ataupun oleh homoseksual, pakai bahasa Inggris ya. Jawabannya gini. Ya, Secara silakan. statistik, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh heteroseksual itu lebih banyak daripada homoseksual. Ini saya kalau Kamu bisa nggak buka apple video, to apple dong. kalau Ya, kalau iya, kalau itu kalau kan bisa. ada banyak orang normal sama tidak normal. Iya. Sabar dulu, Josi. Loh, Benar, kan benar. ini ngomong statistik. Kan tadi ngomong data. Katanya main data. Saya hanya baca di sini. Ini kalau bisa buka kamera, saya buka datanya kamera, banyak saya yang tunjukin. hetero karena Kamu yang harus normal itu mempresentasikan lebih banyak. Loh, normal tidak itu standarnya apa? Presentasi orang hetero yang melakukan dari jumlah orang hetero yang melakukan pelecehan, kemudian berapa Nih, orang yang kalau diperbandingkan nih, ya, LGBT yang melakukan secara nih, kalau diperbandingkan secara populasi skalanya 90% pelaku pelecehan seksual itu lebih banyak heteroseksual dibandingkan homoseksual. Ini dari data nih. Saya baca nih. Ini kalau bisa karena yang 90% hetero yang gimana? normal itu lebih banyak, Bang. kalau Yang saya normal itu tunjukkan, lebih kalau bisa buka kamera saya tunjukkan. Ini nggak bisa buka kamera. Oke, itu sama aja kayak pelaku kriminal Dengarkan lebih dulu, banyak Saka Islam Kala. di Indonesia daripada Iya yang benar, karena memang banyak Loh. orang Islam kan begitu, tapi secara Lah presentasi iya, gimana? berarti, Kok orang berarti Islam enggak. Loh, enggak Jangan gini loh. Yang tadi bawa-bawa data yang mengatakan lebih agresif itu siapa? Saya nggak bawa data, saya berasumsi kok. Nah, kalau kita Sudah ngomong jawab saya ya berasumsi. sudah, Ya. kalau cuma main asumsi kita juga bisa berasumsi bahwa oh ya kalau misalnya menurut saya secara asumsi saya lebih kayaknya heteroseksual itu lebih agresif lah daripada Pertanyaan homoseksual. Saya bisa Semeton. bilang gitu. Pertanyaan Saya bisa bilang Semeton kayak tadi mengatakan mengatakan loh Kalau- kamu jawab secara filosofis dong. Kalau- saya sudah jawab. Kalau ngomong soal normal tidak normal standar siapa? Agama. Tuhan. Lah ini si Iya, Josi standar- sakau. standar Gua umum minta jawaban masyarakat filosofis. Lu Masyarakat. jawab. Ya, itu Masyarakat kan mana? menurut, Kalau Bang, kita ngomong normal loh, di Bugis sana ada namanya ini 5 gender, ada namanya komunitas bisu. Itu komunitas laki-laki tapi kelakuannya seperti perempuan, mereka malah jadi ini pemangku adat di Aku di sih masyarakat takutnya Bugis. begini Ayo. ya. Nih, Yang terjadi di saya itu terjadi di mungkin nih. Andi begitu Coba yang sebentar, masih usia dengarkan dulu ya, dengarkan dulu ya. silakan. Dengarkan dulu ya. Bisu adalah rohaniawan atau pendeta dalam kepercayaan Bugis kuno di Sulawesi Selatan. Mereka dipandang sebagai entitas metagender
yang menggabungkan seluruh unsur sifat laki-laki dan perempuan, bertindak sakral sebagai Sudah penghubung dijawab. antara manusia dan dewa, serta dikenal sebagai penjaga benda pusaka kerajaan. Ini suku ini komunitas bisu. Diakui kok mereka tuh laki-laki tapi kelakuannya kayak perempuan, ini diakui. Coba kalau kalian yang boti-boti hunter berani nggak nih ngeburu para bisu kalau nggak ditempelengin sama orang-orang Sulawesi Selatan? Lah yang ngapain Enggak. saya bukan putihan? Enggak, karena Saya itu kan juga tidak aturan di sepakat. sana menghormati gitu. Cuman Loh, kalau ya kita di iya. masyarakat Kamu umum nggak inilah menerima, buka ya videonya si nggak bisa. Masyarakat Arman Wijaya umumnya ya? mana? Arman Wijaya. Ya, Arman di Wijaya apa tempat siapa saya ya? nggak diterima di situ. Aku Di lupa. Indonesia Ya juga sudah, nggak di diterima. tempat Anda Perpres aja. juga nggak menerima. Ya perpres Perpres saja. tidak Gini loh, menerima. hanya karena sesuatu itu dilegalkan atau diilegalkan secara moral, bukan secara hukum, bukan berarti itu ilegal secara moral. Ya moral yang Loh, mana? kita Moral bicara di apa? beda Nah, iya tempat kita beda kan loh berbicara standar moralnya. sekarang Loh, ketika hukum ketika nggak berbicara ketika Anda moral, ketika Anda mengatakan bahwasannya homoseksual itu tidak normal, dasar tidak normalnya apa? Dasar masyarakat mengatakan itu apa? Itu satu Jos. Dibongkar dulu. Enggak, ini Kenapa kita harus terima dengan standar dan nilai yang berlaku di masyarakat begitu saja? Iya, mungkin kayak di masyarakat Bugis yang abang katakan ya mungkin beberapa gender itu normal, tapi mungkin di suku Jawa, Batak, Sunda itu nggak normal Loh. gitu. Iya, Tetap iya. di Loh, daerah sekarang- itu memiliki pandangannya sendiri-sendiri gitu. Nah, sekarang kita bisa mempertanyakan, kalaupun dasarnya adalah masyarakat bahwa mengatakan bahwa ini tidak normal menurut masyarakat, kenapa masyarakat menganggapnya tidak normal? Dipertanyakan dong. Ya masyarakat yang mengatakan itu tidak normal Dan ya memang- Karena bahwasanya Loh, saya alasannya? yang Perempuan itu saya harus sama menyatakan laki-laki. tidak normal. Kenapa harus sama laki-laki perempuan itu? Itu dipertanyakan lagi, kenapa perempuan harus sama laki-laki? Why? Duh, ilmu. Kalau dijawab karena tujuannya untuk bereproduksi, melahirkan anak. Kenapa hubungan seksual harus melahirkan anak? Kalau saya mau melakukan hubungan seksual untuk tidak melahirkan anak, kenapa? Bukan, nggak harus, tapi ya memang Nah, sudah. penyimpangan ya kita Penyimpangan sepakat standarnya dari apa? dulu ya kan. Penyimpangan standarnya Standarnya. siapa? Nah, Menyimpang itu tidak harus standarnya Sesuai apa? Tidak sesuai dengan umum. kodratnya. Makanya Sesuai Siapa? disebut Tidak lagi. umum, tidak umum menurut siapa? Kan itu kan Ya, kembali ke menurut- masyarakat, kembali kepada masyarakat umum. Kita bisa mempertanyakan lagi, kenapa kita harus sepakat dengan masyarakat umum? Kenapa kita harus sepakat dengan standar yang digunakan oleh masyarakat umum? Lu jelas. Kenapa? Kamu Kenapa? menanyakan tadi kan ini umum ya. Umum berarti lebih banyak artinya. Tuh, saya nggak begitu. menanyakan Lebih banyak umum. kita mengikuti. Saya nggak menanyakan umum. Saya menanyakan kenapa kita harus menggunakan standar yang berlaku pada masyarakat umum. Kenapa kita harus menerima itu sebagai sesuatu yang taken for granted, yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Itu bisa dipertanyakan kok. Nilai, norma, budaya, agama, ketuhanan itu bisa dipertanyakan. Kenapa tidak bisa dipertanyakan? Kenapa itu dianggap sebagai sesuatu yang saklek? Dong. ya udah gini aja Josi. Kenapa kamu bilang tadi anjing ngeblank gua? Seksi gimana Gua pakai lupa. cak? Enggak, kenapa lu Restoran bilang itu apa? penyimpangan? Kenapa lu bilang itu penyimpangan? Maksudnya gimana? Karena tidak umum. Ya kenapa Tidak umum, sesuatu yang tidak maksudnya umum dianggap gini, menyimpang? Berarti gini Josi. Kalau lu menurut lu biologis mulut digunakan untuk mencipok cewek, terus saya gunakan untuk makan, apakah itu penyimpangan biologis? Oh, enggak dong. Kok Loh, bisa secara kamu- biologis mulut tuh bukan buat cipokan. Secara biologis mulut tuh buat makan, bukan buat cipokan. Kata siapa? Coba buka pelajaran biologi. Sejak kapan mulut itu digunakan sebagai alat cipokan? Ada nggak di pelajaran biologi? Saya cari di internet Itu nih. banyak Mumpung- fungsinya. Mumpung mumpung saya buka laptop nih, saya cari mana fungsi mulut sebagai alat cipokan Mana? gitu, mana? Saya jelaskan. Secara biologis. Nah, secara Iya, biologis. saya jelaskan. Coba Saya jelaskan. Jelaskan Bang Jose. Coba. Saya jelaskan. Saya buka di internet. Fungsi Nah, mulut. hmm. Mulut itu banyak, termasuk untuk cipokan, termasuk untuk Function kita bicara, termasuk biologi. untuk meludah. Artinya banyak fungsi. Tapi kalau lubang dubur, fungsinya cuman berak sama kentut. Nih. Masa Nah, buat ini aku cewek? nih. Oke, Kalau fokus kalau- ini. Kenapa Saya cari di internet nih ya. Fungsi mulut itu adalah untuk organ apa? Digestive dan respiratory system. Tidak ada tuh untuk cipokan. Mana ada cipokan di sini? Mulut itu secara biologi untuk makan. Kalau Iya. secara fisika untuk ngomong. Oh iya, ini saya baca di internet. Ini aku Tadi setuju nih. Secara biologi mulut digunakan untuk makan. Kalau secara fisika untuk ngomong. di sini saya ada Secara cari di itu internet nih. Saya ada cari di internet. Fungsi mulut secara biologi dijelaskan ini. Fungsi mulut tidak ada kok secara biologi untuk ciuman tuh nggak ada. Berarti orang yang menggunakan mulut untuk buat mencium itu menyimpang secara biologi. itu Oke, Mas Josi sudah, yang membatasi? Dengarkan Oke, jangan dulu. dibatasi ya. Ya sudah, saya tidak Ya membatasi. udah, berarti prinsip kalau yang lu lain. jangan membatasi
sekarang Enggak, fungsi enggak, alami. kalau lu jangan Selain membatasi dijemput yang berarti kan disebutkan gua Bang mau Jose. memasukkan nuklir misalkannya ke lubang dubur gua kan enggak melanggar fungsi biologis. Lu jelas melanggar orang yang berberak. yang punya dubur siapa, yang repot Kalau gua siapa? makan kalau gua makan berarti kan itu penyimpangan biologis. Yong, Ini ya, secara biologi jelas ya. Secara biologi ini nggak ada satupun di sini tertulis secara biologi mulut dipakai buat ciuman itu ya. Jadi teman-teman yang ciuman pakai mulut itu melanggar biologi, itu penyimpangan itu. Saka kala Buana dengarkan. Kamu jangan batasi kegunaan mulut Loh, dari saya tanya secara kacamata biologi. biologis saja dong. Loh, saya tanya secara Pak biologi. Neskape juga Dari awal saya nanya secara biologi, sejak kapan mulut secara biologi berfungsi untuk ciuman? Kan dari awal saya tanya secara biologi. Kok jadi tidak boleh dibatasi hanya pada biologi? Orang saya dari awal aja nanyanya juga perkara biologi. Apa namanya? Pasti itu akan malfungsi nantinya. Loh, saya kan karena nanyanya secara biologi, saya tidak nanya secara fungsi lain, fungsi sosial, fungsi politik, saya tidak nanya itu, saya nanya secara biologi. Secara biologi tidak ada tuh secara biologi mulut untuk ciuman, sejak kapan? Nggak ada. Berarti orang-orang yang menggunakan mulut untuk mencium dari sudut pandang biologi sesuai dengan logika kalian itu penyimpangan biologis. ya. Kalau Dengarkan lu dulu, bilang salah. bahwa gini diam dulu dulu. Bang Neskape, diam dulu. Kalau lu bilang penyimpangan biologis itu ketika titit masuk ke dubur, nah berarti kan ketika titit mulut, apakah itu bukan penyimpangan biologis? Ayo, oral seks berarti tidak boleh. Oral seks. Ya, memang tidak boleh. Dari kedokteran itu tidak boleh. Dari Oral seks tidak boleh. disarankan. Terus Lah, apakah ini apakah lu onani tidak juga pernah tidak. diimbap? Onani juga tidak boleh karena fungsi biologis dari sperma itu adalah untuk membuahi ovum. Onani kan tidak membuahi enggak ovum. dong, mana? Ya, tidak Fungsi boleh. dikeluarkan sperma, kamu paham nggak? Ayo, Fungsi dikeluarkan coba sperma saya itu cari apa? di internet. Ini saya buka laptop. Ya, nih. silakan Ya, dicari. silakan apa cari Apa fungsinya. daripada ya kamu cari ya untuk mencegah penyakit sebagai contoh. Kelamin itu biologi. harus dikeluarkan. Secara biologi ya, nih. Jelaskan anatomi sih. Nih jelas nih. Secara biologi sperma tuh fungsinya adalah untuk membuahi sel telur yang ada pada perempuan. Jadi kalau kalian onani itu kalian penyimpangan semua itu. Oke, tar. Secara biologi. Nih. Anatomi Secara tentang mulut nih. kesehatan. Nih, anatomi Kenapa dalam harus kita biologi. mengeluarkan Nih. ini? Jose itu udah benar, Waduh, Jose. capek gue nih. Sorry ya. Iya, lanjut Ya. Pak Marcelita. Nih, saya menjelaskan secara rinci nih. Jose udah benar, Jose. Secara biologi anatomi, mulut itu ada bagian-bagian. Ada bibir, ada gigi, ada gusi, ada lidah. Terus? Ada langit-langit Yes. atau ovulus anak atau kelenjar atau ludah logam mulut. Kalau masalah Poinnya, Ciuman? kan tadi ciuman itu bagian bibir atau rasa. Itu biologi tentang rasa loh. Mana ada biologi soal rasa di dalam penjelasan soal mulut? Lidah, Mana lidah. ada? kalau Ngawur kayak ini. gitu kan Coba memasukkan titik ke mana? dubur. Bentar Pak, Iya. kalau kayak gitu kan Pak Marcelita memasukkan titik ke dubur kan soal Nih. rasa Pak. Ini kalau saya baca di yang saya cari ya, saya cari di internet tuh mouth function in biology, fungsi mulut dalam biologi. Penjelasannya gini, fungsi biologis mulut adalah sebagai pintu masuk bagi sistem pencernaan dan pernapasan yang berperan dalam proses pemasukan makanan, pencernaan secara mekanis dan kimiawi, persepsi rasa serta komunikasi. Nggak ada tuh di sini buat ciuman. Ya, kalau kalian memasukkan titik kalian ke mulut cewek kalian itu penyimpangan biologis. Iya, makanya disebut Gitu dong, penyimpangan. Ya, Disebut karena itu penyimpangan. nggak boleh. Loh, ke mulut aja nggak boleh, apalagi ke dubur, lubang Kalau tai bahas gitu tentang loh. secara biologis ada disebut namanya penyimpangan, Bro. Mana Kalau untuk coba secara mempertegas, ini kan mana penyimpangan apa coba? Saya cari. yang tadi disebut tentang teori Apa? itu tidak masuk dalam atau anatomi, maksudnya tidak. Contoh lo menjelaskan tadi statement lo kalau mulut bercium-ciuman secara biologi itu penyimpangan. Tadi statement lo. Loh, memang. Iya, kalau Iya itu dong, kan untuk makan. Kan untuk iya, makan. makanya disebut penyimpangan. Kan kalian kan tadi bilangnya gimana? Kalau logika kalian, ini mohon maaf ya, kalau logika kalian lubang dubur itu secara biologis buat berak, tidak bisa digunakan untuk hubungan seksual. Karena itu kalau kalian menggunakan lubang dubur sebagai hubungan seksual, maka itu adalah penyimpangan. Oh, berarti secara dengan itu kan pakai biologi tuh. Berarti juga nih kalau kita pakai biologi nih, mulut dipakai buat mencium, itu adalah penyimpangan karena tidak sesuai dengan fungsi biologisnya.
Ya, tadi kan Tapi Jose kan ada udah fungsi lain. Lah Kan kalau ngomong fungsi biologis. dubur ke masa Kalau- nggak ada fungsi lain, Pak. Iya, kalau saya bilang duburnya kalangan boti juga berfungsi untuk memuaskan, itu terserah mereka. Oh, nah, duburnya siapa kok kalian yang repot? Tapi sebenarnya Saya fungsi paham lain dua-duanya. Terima Kalau dong. Ya Allah, sabar. Kalau di ewe, Sabar, bukan gua tadi itu. itu secara Loh, biologis aku sekarang penyimpangan. sepakat ya. Dan Artinya apa yang ternyata memang penyimpangan? duburnya Bisa difungsikan dibuktikan. secara biologi untuk ewe. Coba, mana? Bukan gua. Homoseksual setan. pribadi Kamu kan, bisa hati-hati dipakai di Homo- sesuai serius. kepentingan Kamu aja hati-hati itu. sama Smeton, asli. Homoseksual Apa- penyimpangan. Bukan gua, bukan gua. Su. Nih. Bang Jose Nih. hati-hati ya. Jose, Bang, penjelasan sampean udah benar. Tapi Mas. Jose ini Ini. memainkan ilmu penyimpangan. Mulut bisa difungsikan penyimpangan yang lain. Jangan kejebak Nih. permainan kata itu, Nih, Bang. saya cari di internet nih, apakah homoseksual itu adalah penyakit dalam biologi? Jawabannya, homoseksual is not illness, bukanlah homoseksual itu bukanlah penyimpangan mental ataupun penyakit. Mana? Bang, Bang, Mana? peka. Dengerin dulu. Jangan protes dulu, dengerin dulu. Peka Mana pembahasan ini? dari Jose dulu. Aku kesel juga nih. Abang menjelaskan tentang teori penyimpangan dalam biologi. Loh, Jose yang bawa menjelaskan. penyimpangan itu siapa? Yang bawa Abang penyimpangan duluan tadi- Enggak, siapa? coba kita gini adanya nih, bedahnya coba gini. Menurut Pak Marsanita, itu gimana coba? Belum selesai eh, aku ngomong nih. Iya, biar Belum lurus selesai. nih. Yang- Apakah G yang itu awal-awal- penyimpangan atau Yang gimana? awal-awal menyebut penyimpangan siapa teh sahab, bukan saya kok. Saya cuma nyari di internet, kan kalian tadi yang mengatakan itu penyimpangan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fungsinya. Saya cari di internet loh. Penyimpangan seksual, kan? Nah, koreksi, Iya, koreksi. Kok jadi saya yang Inti. salah? Sangka kalah Bu Ana. Oke, sangka kalah Bu Ana. Kamu punya dubur nggak? Punya. Ya, Pak Ya Neskapi berarti punya tangan nggak? fungsi duburmu buat ini dong. Fungsi dimasukin tangan buat batang apa gitu. coba? Kalau Ya, Pak Neskapi pernah coli, berarti itu penyimpangan seksual. Fungsi tangan banyak Ton. Loh, Aduh aneh. lah gimana sih? Fungsi gini, kalau kalian tanya ke saya, dubur kamu pakai buat apa? Ya suka-suka saya. Oh, dubur saya kok kalian yang ngatur-ngatur. Ih, kalian siapa? Ngasih duit kagak kok ngatur-ngatur. Nescafe juga bisa itu. Itu Oh, ya mau berarti- nyimpan gelas Nescafe bisa. Itu kan punya Nih. pribadi asal niat. Enggak, Artinya coba begini, ada fungsi sebuah- biologis tangan buat Ada apa, gini coba? teman-teman, sebentar. Ada namanya body buat autonomy. Itu yang harus kita pahami. Ada namanya body autonomy. Otonomi tubuh. Setiap individu itu memiliki otonomi penuh atas tubuhnya sendiri. Ya suka-suka dia dengan tubuhnya dia. Dia mau bikin tato, dia mau tindik, dia mau apain duburnya dia. Ya suka-suka dia dong, kok kita yang repot. Julid amat sama tubuh orang. Saat orang yang melakukan itu melakukannya di tempat umum. Kejulit. Nah, ketidaksetujuan kalau dia itu. melakukannya di tempat umum, setuju kriminal. Mau dia homoseksual, Ya, benar. mau dia heteroseksual. Kalau dia melakukan hubungan seksual di tempat umum, kriminal, agree, sepakat saya. Ya benar, Sepakat. tapi harus kan dia harus digarisbawahi bahwa entah itu dia Iya. hetero atau gay atau entah apa hetero, entah homo, kalau dia melakukan hubungan seksual di depan umum, salah. Saya sepakat. Entah hetero, entah homo, kalau dia grepe-grepe orang tanpa persetujuan depan umum, salah. Sepakat. Sepakat Jadi saya begini kalau nih, begitu. aku saran kita. Enggak, yang ditanya itu penyimpangannya, Jose. Yang lu Ya sebut sudah. penyimpangan itu Oke. apa? Ya penyimpangannya ya jelas itu apa orientasi seksualnya kan jelas. Orientasi seksual. Orientasi Apa seksual bisa? tidak ada yang Ya, menyimpang. bukan Dasarnya menyimpang bukan apa? apa ya? Apa ya aku? Apa coba? Ayo. Ya hubungan seksnya itu yang menyimpang. Hubungan seks Berarti menyimpang kalau kamu gimana? sama tangan kamu, apakah itu bukan menyimpang? Gini loh teman-teman. Menyimpang dong. Ada hubungan menyimpang. Disebut menyimpang Ya, kenapa? bisa Disebut juga. menyimpang kenapa? Teman-teman, jangan lupa cuci tangan Ya teman-teman. misal dubur fungsinya buat berak Sa- sama Mulut Ngantuk. fungsinya buat makan. Kalian buat ciuman. Salah, itu penyimpangan itu. Loh, enggak dong. Nah ya sudah, berarti enggak Penyimpangan. juga dong. Berarti jawabannya gini loh teman-teman. Teman-teman tuh harus ngerti.
Ada konsep dalam filsafat itu disebut dengan body otonomi, dan ini selalu diangkat oleh teman-teman feminis. Body otonomi itu apa? Otonomi atas tubuh. Setiap individu, laki-laki, perempuan, atau siapapun itu, mereka punya yang namanya otonomi atas tubuh mereka. Mereka punya kedaulatan mutlak atas tubuh mereka. Tubuh mereka mau dipakai untuk apa, itu suka-suka mereka, dan kita tidak punya hak untuk melarang mereka. Mereka mau mentato, mereka mau mentindik, mereka mau ngapain tubuh mereka, mau diotak-atik, dimodif kayak gimana pun, itu suka-suka dan hak mereka sepenuhnya. Itu loh yang harus dipahami. Ya dubur-dubur orang lain punya dubur, kok kalian yang repot? Kalau orang nggak punya saya kaki, jijik kok. ya kalau orang nggak punya kaki, kalau Anda jijik, ya sudah, batasi pada Anda, tidak perlu orang lain ikut standar Anda. Kalau kayak gitu Loh, boleh ya dong. nggak maksud lo siapa yang Kalau soal orang nggak punya mulut standar makan saya? pakai dubur boleh gak? Orang nggak punya kalau mulut orang makan ini, pakai dubur. Jesse, kalau orang nggak punya kaki nih, lalu dia nendang pakai bola, pakai perutnya, apakah itu penyimpangan biologis? Coba saya tanya. Coba saya tanya ke teman-teman. Orang yang lahir dengan kondisi medis tertentu, seperti mengalami kebutaan dari lahir, itu termasuk penyimpangan atau tidak? Ayo. Salah Itu sudah takdir, bukan penyimpangan. Enggak, Loyan, enggak, saya mau nanya, itu penyimpangan atau tidak secara biologis? Orang lahir dengan kondisi tertentu, mohon maaf ya, misalnya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tunawicara. Itu kalau itu dalam biologi dikategorikan penyimpangan atau tidak? Kalau teman-teman bilang penyimpangan, keliru. Istilah yang pas bukan penyimpangan. Itu cacat. Bukan juga, tidak cacat. Dik, Tidak, biologi tidak menyebut itu sebagai cacat, tidak. Andi Sebutan- sama Titik monitor. Enggak, kamu terlalu banyak- Sebutan yang paling tepat buat orang yang lahir dengan kondisi tertentu itu adalah divergens, bukan cacat, bukan ini, bukan Nggak usah banyak, udah cukup. gitu. Ya aku mau menyampaikan kepada Andi sama si Titik Apa ya. coba? Hati-hati dengan smeton, bisa jadi Loh ya Allah, kamu kok jadi hati-hati ke gua, asu? ya maksudnya biasa jadi dubur kamu nanti dubur kalian nanti bisa Astaga, gua suka difungsikan cewek, sebagai Jose. hal lain gitu. Loh. Artinya kamu Gini Jose, maksud Gini gua tuh gini, Sepakat bahwa memang itu lebih- mendukung argumen A bukan berarti lu pelaku argumen A. Iya, mendukung mendukung. itu bukan berarti lu pelaku atau berarti lu kamu yang Mendukung, saya mendukung kebebasan Anda dalam menyatakan pendapat, bukan berarti saya mendukung pendapat Anda. Saya mendukung kebebasan berbicara, bukan berarti saya harus sepakat dengan apapun yang Anda bicarakan. Lu dengarkan dulu Saka Lebuana. Artinya kamu sepakat bahwa dubur itu boleh, ya kan? Loh. Itu Ya bukan untuk berarti dubur dimasuki saya kontol. pajang di minimarket. Ayo ini dubur saya, bukan berarti seperti itu Enggak, dong, karena babi. Kamu sepakat boleh, berarti Bukan. dubur kamu juga boleh, nggak apa-apa. Astaga. Silakan. Kalau saya sih Enggak. enggak, anjing, apa-apaan. Lah Itu saya saya juga hanya ogah saya kalau itu fungsikan saya untuk berak Jose. sama ngentut, Gimana sih? gitu loh. Anjing. Astaga. Ngapain dubur saya dulu? Hati-hati, Ndi. Siapa tahu dubur lu ketemu dubur lu dipakai sama si meter Lah bahaya kamu enggak gitu. tolong. Enggak. Maksudnya tuh gini, ketika gue sepakat bahwa ada yang menganggap dubur Strawman parah itu. Kalau saya mendukung hak perempuan, bukan berarti saya perempuan. saya pajang. Ya, Saya mendukung artinya- hak perempuan, bukan berarti saya perempuan. Saya mendukung kamu berbicara, bukan berarti saya sepakat dengan semua yang kamu bicarakan. Hanya karena Smeton Babi mendukung hak kaum LGBTQ, bukan berarti dia LGBTQ. Itu keliru Ya tuh logikanya. bener itu. Oh enggak, ya Makanya kalau siapa tuh, kalau filosof abad pencerahan Voltaire atau siapa tuh, kan dia pernah bicara, saya mendukung kamu bebas untuk menyampaikan pendapat apapun, tetapi bukan berarti saya harus setuju dengan pendapatmu. Kayak gitu. Ya bener. Mendukung tidak berarti menyetujui. Beda mendukung sama menyetujui. Loh, mendukung itu sama dengan setuju kalau kamu Tidak, nggak setuju. tidak. Konten. Saya mendukung kamu untuk berbicara, kebebasan kamu berbicara saya dukung. Tapi bukan berarti saya sepakat dengan semua yang kamu bicarakan. Begitu ya. Dengarkan dulu. Mendukung artinya sudah setuju dulu Tidak, dengan apa beda. yang mereka lakukan begitu. Beda, Duh, beda. Gimana? Saya mendukung kebebasan berbicara, bukan berarti saya menyetujui semua pembicaraan. Astaga naga, Iya. Tuhan Yesus memberkatimu Saka Buana. Saya mendukung seseorang untuk punya kebebasan berbicara. Dia berhak, saya dukung, saya memperjuangkan hak dia untuk menyatakan pendapatnya secara tertulis maupun secara lisan di depan umum. Saya setuju dan saya mendukung hak-haknya dia untuk menyatakan pendapatnya dia itu. Saya sangat mendukung itu, saya sangat memperjuangkan itu. Bukan berarti saya akan setuju dengan semua pendapatnya dia.
Saya tetap bisa berdebat dengan dia, saya tetap bisa disagree dengan dia, saya tetap bisa tidak sependapat dengan dia. Berarti kesimpulannya apa? Mendukung tidak sama dengan menyetujui. Ya, hati-hatilah. Nah benar. Enggak. Kalau kamu mendukung, artinya kamu sudah sepakat. Tidak. Awal gitu loh. Saya mendukung Sabar. kebebasannya sebagai nggak mau, dia terus manusia. Sabar, jangan Saya nyambung lah, mendukung sabar. haknya. Saya mendukung haknya sebagai manusia. Dia juga berhak. Bukan berarti saya pelaku. Bukan berarti saya melakukan hal tersebut. Dia Ya, berhak makanya kamu nggak dan untuk seperti itu? Andi Ya iya. Titik Mendukung. dan Andi Itu hak pribadi, itu hak sekali pribadi. lagi Kata saya Saka intensi Buana. kepada kalian. Saya mendukung kebebasan beragama. Saya memperjuangkan orang untuk beragama, untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan agama yang dia yakini, untuk beribadah sesuai dengan agama yang dia yakini. Bukan berarti saya harus sepakat dengan agamanya. Enggak, kalau saya bahasakan bukan mendukung, saya mempersilahkan, itu hak kamu gitu. Lah, Oke, saya saya mempersilahkan orang-orang Loh, misalkan berbeda orang-orang ini ya. mendukung dengan Dengar mempersilahkan. dulu. Ya dengar dulu. Saya mendukung orang Kristen untuk pergi ke gereja. Apakah saya orang Kristen? Tentu tidak. Mendukung tidak sama dengan Kalau menyetujui. hak orang Kristen dilanggar, mereka tidak boleh beribadah. Lalu saya Bersuara. mendukung orang Kristen untuk beribadah, untuk bersuara, untuk memperjuangkan hak-haknya. Apakah saya Bukan orang berarti dia Kristen. Tidak seperti itu. Hanya karena ada orang yang mendukung hak kaum LGBTQ, bukan berarti dia LGBTQ. Sama. Iya, kalau Makanya tadi saya kembali ke awal kata-kata Voltaire itu kan. Saya mendukung kamu untuk memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Tapi bukan berarti saya sepakat dengan pendapatmu. Gitu. loh, kalau saya hanya mempersilahkan hak mereka, mempersilahkan. Saya nggak sampai kepada mendukung begitu. Ngapain saya mendukung hal konyol seperti itu dilakukan? Saya mendukung. Otonomi tubuh Ya kok. silakan, berarti kamu sudah sepakat. Tidak Kalau saya harus hanya sepakat. mempersilahkan. Ya, Tidak saya harus sepakat untuk mendukung. Mendukung jelas sudah sepakat. Iya benar, Sudah, makanya dengar enggak, Jose. Saya enggak, sepakat enggak. untuk mendukung hak-haknya. Saya sepakat untuk mendukung bahwa hak-hak orang Kristen terpenuhi untuk beribadah dan sebagainya. Terus apakah saya seorang Kristen ketika saya mendukung dan membela orang Kristen ketika dia berhak mendapatkan ranah ibadah? Nggak bisa dinaikin sih. Nggak ada koleran. Loh, Nggak apple to kok apple. nggak ada? Lah, Apple to apple dong. Prinsipnya adalah dari kata-kata Voltaire tadi. Mendukung tidak sama dengan menyetujui. Itu ya dari kata-kata Voltaire. Saya mendukung hak kamu untuk menyatakan pendapat kamu secara tulisan maupun secara lisan, public maupun private. Saya mendukung hal itu. Tetapi bukan berarti saya akan setuju dengan setiap pendapatmu. Sama. Maka berarti menyetujui, mendukung mendukung hak-hak seseorang tidak sama dengan menyetujuinya. Gitu. Sama. Dukung. Tapi kalau kamu hanya mempersilahkan, bukan berarti kamu sepakat. Hanya mempersilahkan, tidak ikut campur di situ tuh. Itu poinnya. ya saya sepakat dan mendukung sekaligus setuju nih Jose. Apapun bahasanya, saya sepakat, saya mendukung, saya setuju bahwa Kalau hak kamu orang mendukung, Kristen untuk beribadah itu terjamin. Bukan berarti dia Kristen. Ya saya mempersilahkan saja. Hak Hanya mereka. karena kalau Mereka semeton punya hak, babi, silakan. kalau semeton Saya babi tidak akan misalnya, melanggar hak mereka begitu loh. Saya Kalau hanya semeton babi, mempersilahkan. kalau semeton babi mempersilahkan kayak mendukung kayak orang Kristen buat untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, bukan berarti semeton babi adalah orang Kristen. Kalau mendukung Ya, iya. itu sudah sepakat di Kan awal tadi kan ada framing di awal seolah-olah semeton babi itu adalah bagian dari LGBTQ. Itu yang keliru. Hanya karena dia mendukung hak-hak kaum LGBTQ bukan berarti dia, apalagi tadi sampai ada kata-kata hati-hati lu sama semeton babi nanti ketemu bisa diiniin dubur lu. Nah, itu kan seolah-olah framing bahwa semeton babi adalah bagian dari LGBTQ. Ya, belum tentu. Mungkin dia mendukung hak-hak LGBTQ tapi bukan berarti dia bagian dari LGBTQ. Itu sudah keyakinan framing. saya sih semeton dan sangkakala ini sama dengan sepakat bahwa dubur itu boleh buat ngewe gitu kan. Ya, Ya, boleh, boleh, bukan itu berarti kan hak saya tubuh. mana duburmu? Bukan berarti kemudian boleh lantas kemudian semeton babi kalau ketemu laki-laki melantas kemudian melakukan pelecehan seperti itu.
Kita tidak kan tadi sudah di awal kita sudah bilang pelecehan seksual siapapun yang melakukan itu adalah salah, terlepas dari orientasi seksualnya, mau yang melakukan homoseksual, mau yang melakukan heteroseksual. Kalau dia melakukan pelecehan seksual ya salah memang. Ada homo melakukan grepe-grepe, salah apa enggak? Salah itu. Itu kriminal, itu bisa dipidana. Hetero melakukan grepe-grepe juga salah enggak? Salah, sama, salah juga. Enggak jadi benar gitu loh. Kalau dubur semeton babi dan Astaga. sakakala itu boleh. Ya, gini Jose, dengerin tuh. analoginya bahwa saya mendukung orang Kristen itu beribadah, lalu apakah saya mana gerejamu? Ini gerejaku. Kamu punya gereja? Apakah saya langsung membuat gereja? Kan enggak. Loh, Saya saya hanya mendukung. mempersilahkan. Misalnya gini, Ya terserah sakakala mau adalah pakai bahasa mempersilahkan, mau pakai bahasa duburnya biasa mendukung. dingewein gitu kan. Ya silahkan gitu kan. Itu Ya hak terserah kamu. kalau saya sih mau- mendukung lagu kalau- aku gitu kan. Kalau mau Kalau bisa menggunakan jangan, bahasa tapi kalau mau ya silahkan gitu. kalau mau menggunakan bahasa mempersilahkan pun sama. Mempersilahkan tidak berarti menyetujui. Lo berbeda mempersilahkan dengan mendukung. Ya terserah Nah, mau kalau disebut gua- mempersilahkan, mau dibilang mendukung. Yang jelas mempersilahkan dan mendukung tidak sama dengan bagian dari kelompok itu yang didukung itu. Hanya karena semeton babi mendukung hak-hak kaum LGBTQ bukan berarti kita bisa memframing semeton babi sebagai bagian dari individu LGBTQ, kecuali semeton babi sendiri yang mendeklar dirinya bahwa ya saya bagian dari individu LGBTQ plus queer dan sebagainya, itu mah oke, kita sepakat, berarti memang dia adalah bagian dari. Kalau dia belum ada deklar seperti itu, maka pernyataan bahwa hati-hati lu dengan semeton lu, ntar lu bisa diiniin dubur lu, nah, itu sudah framing itu jatuhnya. Sini kita kan boleh curiga nih sama-sama. Lo boleh. Jangan-jangan. Boleh, kalau itu boleh. Curiga Boleh. boleh. Saya mencurigai. Boleh, itu Curiga siapa boleh. yang nggak ngebolehin? Saya juga bisa curiga dengan mengatakan bahwa orang-orang yang anti dengan LGBTQ itu sebenarnya LGBTQ tapi terselubung, makanya mereka anti. Sama. Saya juga bisa curiga begitu. Bisa aja. Kan sama, kan banyak kasusnya tuh di Amerika Serikat tuh, banyak kasusnya kelompok konservatif sayap kanan, entah tokoh politik atau agama yang anti sekali dengan LGBTQ, ternyata terungkap melakukan hubungan seksual juga dengan sama jenis, kan banyak. Nah, jadi saya juga bisa curiga, jangan-jangan kalau ada orang yang anti dengan LGBTQ, jangan-jangan dia juga LGBTQ tuh, tapi untuk menutupi LGBTQ-nya dia, maka dia anti banget tuh. Nah, jangan sampai begitu. Kalau cuma Apakah saya kalau mendukung? kalau cuma main curigaan mas, saya semua bisa curiga. Enggak, bentar. Apakah kalau saya mendukung ibadah bentar Jose, apakah kalau saya mendukung ibadah orang Kristen lalu ujuk-ujuk saya pergi ke gereja, lalu apakah saya mendukung LGBT, tiba-tiba saya memposting ini loh dubur saya guys, ayo ini duburku sangatlah imut, apakah seperti itu? Bisa jadi orang dulu Kamu adalah itu sebelum mualaf ya, orang sebelum mualaf kamu itu adalah ini- kaum dari mereka. Dari tadi Sangkakala ngomong nggak di mute, saya di mute gitu loh. Karena nggak jelas. Loh, Romer. Ya udah Bukan nih nggak gue jelas. mute nih Itu siapa jelas yang tadi. oke, satu-satu yang ngomong ya, siapa yang ngomong gue mute nih. Aku gantian ya. Aku mau ngomong. Ya oke Bang Kubila ini dulu. Jadi begini, maksudnya tadi benar ya semeton babi. Jadi kalau misalnya LGBT itu boleh lah. Tapi begini, maksudnya LGBT boleh, anal seks nggak boleh. Nggak apa-apa, orang-orang itu saling mencintai kan antar laki-laki, tapi nggak boleh anal seks karena itu perilaku penyimpangan lah seksual kan. Itu dia. Masa dimasukkan lewat belakang. Kenapa emangnya kalau masuk Nah, ke belakang? gimana homo sukanya kan dubur. Sabar Bang Enggak. Jose, sabar ini sabar Joy. Itu Enggak, enggak. sabar. Sabar. Biarin Teman-teman. Bang Kubila ini dulu. Kubekan ngomong. Iya, Iya. itu kaum LGBT gak tahu diri kan, udah dikasih saling mencintai, mau juga melakukan penyimpangan gitu. Ya hak mereka. Pengen dapat lebih gitu, kurang ajar emang. Tubuh-tubuh mereka, urusan-urusan mereka, mau sama mau, nggak ada urusan dengan kita kok. Tidak ada yang dirugikan, asasnya mau sama mau, konsen cukup secara umur. Orang nyewa anak kecil juga kayak gitu. Orang suka-suka gua. Anak kecil kan, Enggak dong. anak kecil kan di bawah umur. Kalau ini kan sudah sama-sama umur, sudah sama-sama dewasa, mau sama mau. Ayo. Kalau mau bawa anak-anak kecil, saya juga bisa balik logikanya. Kalau kita memperbolehkan heteroseksual, apakah berarti kita juga mengizinkan hubungan heteroseksual dengan anak di bawah umur? Kan nggak gitu jadinya. Sama kuda juga bisa kalau gitu. Kuda-kuda saya. Kuda kan tidak saya bisa akan- dimintai konsen.
Iya, jawabannya tetap karena suka-suka. Maka lo Sudah kan Bu. tidak bisa dimintai Makanya Bu, konsen. belajar dulu. Yang bisa dimintai konsen itu kan Dasarnya manusia. LGBT itu konsen. Konsen Ya, lo. Selama lu ada konsen itu boleh. Maksudnya kalau semuanya tentang nggak ada konsen ya terlepas oke ini Maya saya tidak, mau berarti lu Maya bisa tidak ada, kayak Maya tidak ada konsen, tidak bisa. Mayat, hewan tidak bisa konsen. makanya lu dengan ibu lu juga nggak bisa, lu dengan bapak lu juga merayu bapak lu juga nggak bisa. Hubungan insek emangnya cuma di antara homoseksual, heteroseksual juga banyak hubungan insek. Di Terus poinnya wilayah apa? sosial yang bebas, boleh nggak antar dua orang dewasa tuh saling menyakiti? Aku mau nanya nih. Menyakiti Bentar. gimana Nggak dulu? masuk akal. Menyakiti gimana Ini bahas dulu? tentang Perilaku orientasi. anak itu kan saling menyakiti satu sama lain itu. Menyakiti gimana Bentar. dulu? Dokter juga menyakiti pasiennya kalau operasi, boleh kan? Ya, Bro. Ayo. Iya. Konteksnya dulu, Mana? menyakitinya apa dulu nih konteksnya? Aduh. Ya Kalau kalau bacok-bacokannya sama aja nggak boleh. Bro. Nggak jelas. Bentar dulu. Ini kalau kita sepakat gitu tawuran Enggak satu Gini, itu gini. ada konsen tuh. ya Allah, Tawuran satu- kan satu- jatuhnya- Bentar dulu. Tawuran kan jatuhnya merasakan publik, Bro. Tapi kan Gini. konsen di antara dua belah. tapi kan merasakan publik, Aku mau ngomong boleh nggak, Bro? kan merasakan publik, di mana? Nih, bro. merasakan publik. Bro. Kalau tawuran, Tawuran kalau di misalnya hutan, hubungan seksual di dalam Ya Allah, hubungan satu-satu seksual, lah, apa ini ya Allah, ini orang tua semuanya. kalau Ah, homoseksual, pusing kalau homoseksual dilakukan di dalam ruangan privat, kamarnya sendiri tertutup, tidak di depan umum, sudah itu urusan mereka. Iya boleh saja itu hak individunya. Kalau tawuran, Siapa yang kalau mau tawuran kalah, kan, siapa yang mau- kalau tawuran kan yang Bro, melakukan, ada berkerim ngomong ini. kalau tawuran itu kan Kalau dilakukannya di depan tawurannya- publik. Kalau tawurannya di hutan gimana? Ya udah coba ini nih dari tadi Pak Marsanita ini mau ngomong, coba biarin Pak Marsanita dulu ini. Coba pening nggak? Ayo Pak Marsanita, coba Pak. Oke. LGBT itu sampai dikeluarkan Pilpres itu masalahnya urusan bukan interpretasinya, orientasinya yang bermasalah. Orientasi. LGBT Enggak. itu lebih ke orientasinya loh. Positif nggak nyambung. Gini, kalau tawurannya LGBT dilakukan di hutan gimana? Enggak, Tawurannya iya, dilakukan di tahu. hutan. Iya. Nah, Yang dipermasalahkan orientasi seksnya, orientasi Iya, tahu dari tadi apa terus? ya kok kak si babi hutan ini ngomong LGBT nggak apa-apa gitu. Gini, Yang kalau penting misalnya, kalau tadi ada orientasinya pertanyaan, nggak- kalau tadi nggak ada pertanyaan, dilakukan. Lah, kalau ya tadi ada namanya pertanyaan judi, ini, orientasinya seks. kalau tadi Ya, ada pertanyaan, Oke, kalau gini Pak Marsinta, kalau gua bikin apa ya komunitas nyolong tapi gua nggak nyolong, apakah boleh? Iya, gua nggak nyolong. Yang dilarang pemerintah itu kan nyolong. Gua bikin cara nyolong tapi gua nggak nyolong, apakah boleh? Begini bro, kalau feminim ya feminim. Kalau Kok yang feminim? cool, temperamen ini LGBT membahas tentang orientasi. Iya, orang nyolong Berarti Anda membahas tentang Enggak. nyolong. dong. LGBTQ itu Intinya nggak Anda cuma melakukan soal orientasi orientasi. LGBT sebagai orientasi seks. Oh, Enggak, LGBT itu nggak cuma orientasi, transgender nggak orientasi, queer juga nggak cuma sekedar orientasi. Digunakan orientasi seks. Orientasi seksual itu apa, Pak? Menurut Bapak orientasi seksual itu apa? Coba jelaskan. Konsisten nggak Udahlah kalau Orientasi sudahlah seksual itu kalau Pak ketertarikan Marsanita saya seksual abaikan aja ya. seseorang, Bang. Saya fokus ke tadi ya. Bang, Soal hutan aja, jadi soal gay hutan sama ya. gay itu Nah, pembahasan- kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan tawuran yang dilakukan di hutan misalnya? Tetap salah. Kenapa? Karena tawuran itu ada darah yang ditumpahkan di situ. Orientasinya ngebunuh lawan. Kalau hubungan seksual itu kan atas dasar cinta. Dasar mau sama mau. Beda. Kalau Yang untuk satu urusan atas dasar personal, pemusuhan, individu terserah. sedangkan yang Itu satu terjadi atas di dasar ini kebencian. Itu mulai beda dari konteks. asrama atau mulai dari nih yang bahaya nih. Orang-orang asrama pasti tahu. Iya, poinnya aja, Pak. Iya, tahu itu tuh dasar banget apa yang mau disampaikan. Pak Marsanita tuh kalau ngomong Ya. gitu, guys, suka Karena ngelantur saya jadi ya agak udah ya. tergelitik karena babi hutan boleh aja LGBT. Yang penting tidak melakukan seks. Logikaku runtuh gitu. Anjay, Ya, Nak. logika.
gitu. Karena LGBT itu ke seks gitu, orientasi seksual. Enggak. Bukan Loh, urusan enggak Teman-teman, ini salah satu misunderstanding paling parah soal homoseksual komunitas LGBTQ itu adalah mereduksi LGBTQ itu hanya seperti mesin seksual doang gitu, yang tujuannya itu hanya untuk mencari kepuasan seksual. Padahal enggak seperti itu, teman-teman. Relasi antara individu LGBTQ itu juga sama dalamnya seperti relasi antara individu hetero. Makanya teman-teman tuh saya rekomendasikan banyak baca-baca sastra yang ditulis oleh orang-orang LGBTQ biar tahu bagaimana kedalaman batin mereka, cinta mereka, ketulusan mereka. Jangan biar tidak mereduksi orang-orang LGBTQ itu hanya sebagai alat pemuas nafsu kan gitu. Selalu ketika kita mendiskusikan homoseksual tuh hanya dalam konteks urusan peranjangan saja. Kita tidak pernah membicarakan soal kedalaman emosional, keintiman dan sebagainya yang itu justru sebenarnya lebih indah sebenarnya diperbincangkan daripada ini. Iya, makanya disebut LGBT. Jadi LGBT itu nggak cuma sekedar masalah seks doang ya, masalah ranjang doang. No, dia lebih dalam daripada itu. Literatur di literatur sastra LGBTQ itu banyak banget yang mencatat soal bagaimana kedalaman hubungan LGBTQ itu. Kamu nggak ngapa-ngapain. Bentar. Makanya dengar dulu. Gua merayu bapak gua setiap hari. Gua birahi sama bapak gua. Anggaplah seperti itu. Apakah itu LGBT? Ya itu hak Yang Anda disebut juga sih. LGBT Iya, itu, memang itu hak saya. yang disebut LGBT itu kau sudah melakukan hubungan orientasi Salah. seksual. Orientasi itu bukan hubungan, orientasi itu ketertarikan, Bang Sanita. Ya, maksudnya lebih ke Oke, langsung kalian tembak tuh inti, sudahlah, tembak teman-teman. inti. Itu namanya Menuju ke- penetrasi. Ya, Teman-teman. terserah Bapak lah ngomong Teman-teman, penetrasi. kalian tuh kalau dengan Pak Marsha Cinta tuh iya aja udah habis itu lanjut abaikan. Iya, setuju. Orang Ih, tahu sama aja lu Jose. Enggak, saya setuju dengan Bapak Marsanita kok kembali. Oh, apakah orang saling cipika-cipiki disebut Iya. LGBT? Konsisten Enggak. nggak nyambung. Iya udah biarin Orang aja iya. cium ini sebagai ini Cowok, disebut LGBT. cowok kalau suka sama cowok itu udah namanya orientasi seksualnya ke cowok. Itu udah LGBT. Kalau ada saling suka sama cowok itu LGBT namanya, Bang. Udah jangan ditanggapi, biarin aja Pak Marsanita tuh memang keseringan dalam berbagai macam forum tapi itu Pak Marsha, diskusinya kita kan negara tidak beragama nih, Pak Marsha. Emang Kata layak siapa negara kita? yang beragama? Waduh, Ih, Pak Marsha gimana nih? LGBT di Indonesia tuh enaknya dihapus apa diapain nih? Atau kita buru nih enggak. enaknya? Sejak kapan Indonesia itu negara beragama gitu loh, Bu? Ini kan fenomena Argumen macam apa yang tiba-tiba ada ke di negara luar. beragama. Gini, Lah sih bukan sama masalah sama dulu. negara beragama. Gini loh. Yang diceritakan Sakabuana Ya. tentang masalah yang di Sulawesi apa emang disebut LGBT? Enggak lah, beda lah konsepnya. itu LGBT Pak. LGBT itu termasuk salah satunya adalah queer. Queer tuh ngomongin soal keanekaragaman gender. Oh iya, ini Pak Marsanita ya, jadi saya nggak perlu nanggapi. Saya abaikan aja. Salah saya. Pak Marsanita gimana Pak Marsanita LGBT? Begini, Gimana? yang disebut Marsalita gimana disebut gay pandangannya? apa? Disebut apa? Itu orientasi tentang seks loh. Yang dibahas tentang apa? Iya Kebanyakan benar. Ya, apa? Iya, ini saya sangat setuju LGBT dengan tentang pendapatnya. semua LGBT itu orientasi seks semua yang dibahas, bukan apa? masalah konsepnya. Iya benar. Benar-benar. Kalau nggak bagian itu berarti masalah nggak nyampe konsepnya. nggak disebut Ya. LGBT. Ya, oke, siap. Kalau Ini udah tidak ngawang-ngawang melakukan anjing itu, nih orang. kalau Memang, nggak Pak, sampai masalah melakukan apa? seksual hubungan itu nggak disebut LGBT. Iya, oke. Iya, udah. Iya terus Apa apa? poinnya? Udah, Yang nggak usah disebut ditanggapi. LGBT. Marsita. Kalian nggak Ya perlu sudah, menanggapi. maksud- Marsanita. Mau ditanggapin itu apa poinnya gitu loh. Gua Nggak usah mau ditanggapi. Ya sudah. Bang Jose silahkan Orang ditanggapi. yang Ya Allah. mengklaim diri bahwa Ya LGBT cukup. Iya. Artinya Gimana? Ya Allah, pusing gua denger ini. Siapa yang ngomong? Sabar, Saya coy, pengen nanya deh. satu-satu. Sekali. Pak Marsha, ketika nih sama Ton itu suka sama si Saka Kalabuana nih, tapi tidak melakukan hubungan seksual, dia bisa nggak dikatakan LGBT gitu? bukan. Tidak.
Oh benar. Iya, setuju dengan Bang Mars. Setuju, Bang Artinya Mars. mereka Oke. harus tushbol dulu ya satu sama lain Yes. begitu ya Bang Marsan. Ya, benar sekali Pak Marsanita. Gitu. Aduh. Kenapa mengklaim dirinya LGBT? Itu seolah-olah kerangka logika berpikirnya runtuh. Loh. Kalau disebut Ya udah Bukan nanya aja dong, Pak definisi. Marsanita. Saya ketika Izinkan melihat gua ngomong posternya Jokowi, saya tidak melihat bahwa Jokowi itu presiden yang bagus. Tapi ketika saya melihat posternya Jokowi, saya birahi. Nah, apakah saya itu ngaceng gitu birahi? lihat Jokowi dan Prabowo deh yang togut yang ngaceng gitu. Prabowo lebih gemoy coy. Iya, kalau seperti apa? Apakah saya LGBT atau enggak? kalau sampai melakukan ngocok atau coli, Coli ya, pakai kata Prabowo ini gimana? lari ke coli, berarti Anda sudah disebut bagian colinya tadi. Bagian apa? Ketidaknormalan disebut LGBT itu. Kalau sudah nyampe coli, kalau cuma memandang, cuma menghayati itu sebagai ini ya nggak masalah. Loh, Tapi kan- kalau sampai sebuah kecolian, Guys, izinin gua dulu mau Diksinya ngomong sangat sama bagus ya. Pak Marsa. Loh, Gini Pak. Izin kan Pak gini ya. Pak izin. Marsanita. Tapi kan itu kan, oh iya ya, lanjut. ya lanjut. namanya fan, fanatik, bentar. oh sebuah kebanggaan, bukan sebuah LGBT. Tapi Begini, kalau Pak. melihat Pak Prabowo di kita coli itu. Oh, disebut berarti LGBT itu aneh ya Pak Marsa. Pak Marsa. Anehnya itu di mana tuh? Pak Marsa, Bapak. Gini Pak Pak ya. Marsa, gimana anehnya tuh gimana Pak Marsa? Kalian Izin, kok Pak. masih Pak, izin. kalian kok nanggapi kan Izin nggak- banget Pak. kalian tuh nggak pernah dengar kata-kata pepatah Jawa ya, orang edan tuh nggak usah ditanggapi. Udah. Dulu ini si Cyber mau ngomong, Bim. Dan Anda terlalu rumit menjelaskan. Biarin Pak Cyber dulu ini. Pak Cyber sabar. Intinya pada masyarakat udah paham LGBT itu orientasi seks masyarakat umum. Jangan dituduh. Duh, Masa? iya ini si Cyber Ya, mau ngomong, diam apa? dulu lah. Ya, Iya Pak, Iya, iya apa, terus Pak. apa? Izin Pak, aku mau nanya Pak. Definisi orientasi itu apa sih menurut Bapak? Definisinya dulu. Aduh, malah Biar- ditanggapi. Kita enggak Ketertarikan kita ngewe. enggak ini. Eh. Orientasi itu menurut Bapak itu apa? Mari kita samakan persepsi dulu, Pak. Orientasi itu apa? kalau cuma pikiran doang. Ini orientasi itu kan kembali pikiran buat bicara. Cuma ngomong-ngomong doang, tidak melakukan sesuatu ini. Ya, Maksud saya pen gini, aja. Pikiran itu pen jangan aja. kita tidak lagi bahas LGBT-nya, enggak. Yang saya mau tanya, orientasi itu apa? Itu dulu. Definisi orientasi. Orientasi itu apa? Menurut Pak Marsa, bukan yang lain-lain ya, bukan. Menurut Pak Marsa, orientasi itu apa? Tanya di Meta AI, Pak. Oke. Secara saya disclaimer apa LGBT ini, orientasi seks Ya. itu melakukan sebuah tindakan yang kita kepengen. Kok orientasi hubungan. seks? Pertanyaannya tuh orientasi itu apa? Bukan orientasi Bukan seks. seks, Pak, bukan seks. Orientasi itu apa? Jujur ini Kita lebih tidak banyak bahas orientasi definisi seks. saya. Kita bahas Orientasi. orientasi itu apa? Orang Bentar, nanya apa biarin Bang jawabannya Slap apa? dulu ini sama Bang. Ya Pak Marsa buka AI dulu, Biarin buka Pak. AI dulu. Enggak, biarin Pak. Saya bersenap sama Pak Marsanita dulu ini. Ya lanjut. Ini edukasi nih ya. Kalian dengarkan. Malah maksudnya ini edukasi untuk anak SD gitu loh. Apaan kita dengar kayak gini?